GPIB Maranatha Subang. Saat ini kita mempersiapkan diri kita di dalam ibadah perjamuan Kudus Jumat Agung. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Keluarga yang dikasih seluruhnya. Hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan kesehatan dari Bapak Ibu yang tidak memungkinkan. Tetapi kita masih tetap bisa beribadah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bebalaskan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus ini. Kita sambut dengan nyanyi Kidung Jemaat 5 bait 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kidung Jemaat 161 bait 1. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, saat ini Tuhan, kami bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang, yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh untuk melaksanakan perjamuan kudus, memperingati dan bersyukur kematian Tuhan Yesus dalam karya keselamatan bagi kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk kami mendengar firman.
Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilahkan membaca Alkitabnya. Sekali lagi, Injil Matius pasal 27 ayat 32 hingga ke 44. Bapak Ibu, renungan kita yang akan kita dengar bersama, kita hayati bersama, dilandasi dari ayat ke-32 dan ayat ke-43. Ayat 32 demikian bunyinya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat ke-43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita adalah bagian dari karya di mana Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban Yesus ini sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, di mana Yesus mengalami banyak penderitaan, baik penderitaan fisik maupun batinnya. Secara fisik, Yesus disiksa sebelum dipakukan di salib. Itu dapat kita telaah dari ayat sebelum bacaan kita, yaitu ayat 27 sampai 31. Yesus juga mengalami penderitaan batinnya, yaitu karena penolakan orang-orang yang ia kasihi. Umatnya Israel yang pernah mengkhianati pelayanan kasihnya. Orang banyak dan para musuhnya yang mencemoohkan dirinya. Itu dapat kita lihat
kita pahami dalam bacaan kita ayat ke-39 sampai 43. Demikian juga para prajurit dan bahkan para penjahat yang sudah selayaknya mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyalipan yang menjadi lambang penghinaan bagi kemanusiaan. Manusia di sini menjadi lambang betapa rendahnya nilai manusia di dalam cengkeraman dosa dan sekaligus kematian yang membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Mereka menyatakan bahwa hidup menjadi bermakna secara baru oleh karena peristiwa penyalipan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyalipan Yesus tidak saja sebagai peristiwa historis, namun memiliki kedalaman makna iman. Iman percaya bahwa Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Maha Kuasa. Dalam seluruh rangkaian peristiwa penyalipan Yesus, ini mau menegaskan, ini mau menyadarkan kita bahwa umat di dalam iman kita tertuju kepada Yesus yang tersalib adalah sebuah pengakuan yang bermuara pada karya keselamatan. Dan karya keselamatan inilah yang merupakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Bagaimana karya keselamatan itu saat ini kita pahami, Bapak Ibu, dalam penderitaan, dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menderita? Responnya adalah sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus dan memiliki keselamatan di dalam Dia, seharusnya kita penuh dengan ucapan syukur. Bahkan kita tetap setia, taat kepada Dia, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Dan dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, menjalani kehidupan, memikul salib masing-masing di dalam kehidupan kita demi karya penyelamatan Yesus yang disalib untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Kalau dalam bagian bacaan di sini ada seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang mana mula-mula ia merasa terpaksa memikul salib
Kemudian ternyata Simon dari Kirene adalah orang yang pada mulanya dipaksa untuk mengambil bagian atas pemikul salib. Itu merupakan peristiwa yang tidak terduga. Dan apa yang ia jalani, apa yang ia lakukan, ternyata turut mengubah seluruh kehidupan Simon dan keluarganya, anak-anaknya, Rufus dan Alexander, yang kemudian hari mereka memberitakan kabar sukacita. Itu dapat kita lihat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21, Roma 16 ayat 13. Perubahan ini Bapak Ibu, perubahan besar yang terjadi bagi Simon, yang bermula dari perjumpaan yang tidak terduga. Lalu Simon dipaksa untuk memikul salib dan membuahkan perubahan besar dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, yang dapat kita renungkan dari apa yang terjadi dari Simon Kirene adalah Bapak Ibu, adalah kehidupan kita harus betul-betul menjalankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, mungkin melalui dari sesama, mungkin juga dengan dipaksa. Tetapi ingat, karya Tuhan itu mengubah semuanya dalam kehidupan kita. Di sini lebih jauh mengatakan bukan hanya diri Simon, tetapi seluruh anak-anaknya. Nah, pesan ini juga diingatkan bagi kita sebagai orang tua, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai ibu rumah tangga. Mari kita tetap ikut setia di dalam Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang betul-betul telah rela menderita di kayu salib demi keselamatan kita. Di dalam ketaatan dan ketulusan, dengan berbagai cara Tuhan bekerja, kita setia, ternyata membuahkan bukan hanya diri kita, tetapi keluarga. Mungkin saat ini, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, kita memiliki keterbatasan. Kita mungkin belum menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita mengingatkan, jadilah teladan, karena Kristus telah disalib untuk kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada saat ini kita akan bersama melaksanakan sakramen berjamuan.
ini mengingatkan kita. Biarlah perjamuan kudus memaknai kita, yaitu dengan rasa syukur kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimiliki, telah diselamatkan dan memiliki keselamatan. Nah, sakramen perjamuan kudus mau mengingatkan kita, di mana perjamuan kudus mengikat setiap orang percaya dalam kesatuan yang terus-menerus di dalam memberitakan kabar sukacita, kabar Injil keselamatan. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang tersalib kembali mau mengingatkan kita, kembali mau membuka pemahaman kita tentang percaya yang tidak dibatasi oleh peristiwa-peristiwa yang menyenangkan belaka, tetapi peristiwa penyaliban Yesus bertitik tolak di dalam karya penebusan dan keselamatan kita. Perjumpaan dengan Yesus, kesetiaan dengan Yesus, ketaatan dengan Yesus harus dalam kondisi apapun, dan itu pasti membawa pengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, keluarga menjadi ruang perjumpaan yang bernilai ketika Yesus yang tersalib itu menjadi bagian keselamatan keluarga, keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita semua, kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, senantiasa mensyukuri perjumpaan kita dengan Dia. Sebab di dalam perjumpaannya, di situ kita menemukan hikmat dan kuasanya. Dan di dalam percaya, kita dapat menikmati setiap bentuk peristiwa yang Ia mau menyatakan kepada kita. Baik itu ketenangan, baik itu juga pergumulan, agar kita semakin teguh kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita mau menjumpai Yesus Kristus yang telah tersalib menebus dosa kita, dan kemenangan yang telah diberikan kepada kita, yaitu karya keselamatan. Dan biarlah di dalam perjamuan kudus ini, roti yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus, betul-betul menyatu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saya menjadi
Bapak Ibu dan saya menjadi pekabar Injil sukacita, dan kita tetap dalam lindungan kasih kuasa-Nya. Roh Kudus memimpin setiap pribadi kita, dan mari dengan sukacita kita ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ke 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan melalui perjamuan kudus ini. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui karya dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara,
kita masuk dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal dalam kerajaan. Engkau yang mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau juga yang memulihkan hati orang yang hancur. Engkau juga yang menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Dan saat bersama dengan semua hamba gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalib untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat bisa saling berjabatan tangan. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang kami pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
dan roti perjamuan kudus. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, jemaat dipersilahkan sambil mengambil masing-masing ambil perjamuan kudus. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengarlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Jemaat, kita akan bersama mempersembahkan persembahan syukur perjamuan kudus dan persembahan hari Minggu sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan kedua. Karena kasih
kita masuk dalam doa syafaat dan doa syukur perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami percaya di dalam kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, peristiwa yang kami peringati dengan iman yang tertuju kepada Yesus dalam karya penyelamatan, di dalam penderitaan, di dalam kematian, di dalam kebangkitan. Kami kembali dikuatkan dalam sakramen perjamuan kudus. Kami kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia, kami tetap taat. Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, iman kami tetap tertuju kepada-Mu. Biarlah kami juga yang telah memiliki keselamatan, kami dimampukan untuk kami bersama-sama tetap melayani, tetap mewartakan Injil keselamatan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami, baik di tengah-tengah daerah Subang. Tuhan memelihara dan menjaga kami. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini melaksanakan sakramen perjamuan kudus di rumah, di dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan Yesus senantiasa ada, dan Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara dan menjaganya melalui perawatan para keluarga, anak-anak terkasih. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk pelayanan gereja, Tuhan berkati. Dan semuanya itu kami percaya Engkau selalu ada dan melengkapi dan menjaga kami. Tak lupa saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan syukur sakramen perjamuan kudus kami, persembahan syukur ibadah minggu kami, atau ibadah Jumat Agung kami. Tuhan berkati semua, dan biarlah Tuhan itu membawa berkat bagi gereja. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa bangunan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Jemaat Tuhan, biarlah kehidupan kita semakin menjadi taat di dalam perjumpaan dengan Kristus. Biarlah mata iman kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kesaksian kita untuk kemuliaan nama Kristus. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
kita bersama akan memasuki sukacita Paskah. Ingat, tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat selalu.